Tersangka kasus dugaan asusila SC semakin terpojok. 1 pekan setelah mendekam di tahanan Mapolsek Kelapa Gading, muncul seorang korban lagi berinisial AW yang ikut melaporkan SC ke Polda Metro Jaya atas laporan yang sama. Hampir serupa dengan apa yang dialami DS, AW lewat kuasa hukumnya juga sempat menuturkan bahwa mengalami tindak pelecehan di tahun 2014 silam. Tapi benarkah jika ada korban lain selain DS dan AW yang diduga mengalami tindak asusila oleh tersangka SC? Setidaknya Fajar SH, kuasa hukum AW, menguak ada sekitar 2-3 orang yang bernasib serupa. Hal ini seiring dengan penegasan Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahya Nugraha bahwa memang diduga adanya korban lain yang akan dijadikan saksi di persidangan nanti, baik remaja di bawah umur ataupun yang sudah berusia di atas 18 tahun. Lantas bagaimana pihak SC menanggapi sejumlah orang yang diduga korban muncul ke permukaan? Korban-korban selain klien kami juga banyak. Nanti di dalam BAP nanti. Ya pengakuan sih agak banyak juga karena kira-kira aja bang. Lebih dari 5. Ya, Lebih dari 5 orang lah. Kalau pengakuan klien saya sih 2-3 orangan lah ya. 2-3 orang lagi. Tapi di luar itu nggak tahu berondong-berondong lainnya ya. Oh gitu. Kami nggak terlalu tahu. Kami yang penting klien kami merupakan bagian daripada korban itu. Dia bisa sampaikan di sini yang jelas korbannya lebih dari 1. Silahkan tafsirkan sendiri. Tapi kami sudah punya bukti. Di bawah umur juga, Pak? Ya? Di bawah umur juga. Sementara ada yang iya, ada yang tidak. Kami menghormati kan siapapun yang mau melaporkan klien kami itu hak hukum. Seseorang kami tidak bisa melarang. Kami nggak bisa menyetop atau melarang orang untuk membuat laporan. Tetapi ingat, laporan itu akan menjadi pencemaran nama baik, akan menjadi perbuatan pidana kalau memang hanya untuk mencari popularitas, kalau memang tidak didukung oleh bukti. Kan kalau saya mau datang laporan polisi nggak bisa ditolak. Semakin tersudutkan, pihak SC mulai meradang. Keluarga hingga kuasa hukum SC menyebut memang menjadi hak setiap warga negara untuk mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Tapi benarkah mereka akan segera melayangkan laporan balik untuk AW jika memang terbukti bahwa laporan itu hanya isapan jempol belaka? Benarkah pengakuan AW yang menuturkan sempat bekerja bersama SC sebagai asisten selama 5 bulan juga dibantah tegas oleh kakak SC, Samsul dan Solekawi? Kemarin mendapat laporan bahwa katanya ada korban yang mengaku melaporkan kembali di Polda Metro Jaya. Menurut kami, pendapat kami, bahwa sebaiknya untuk orang membuat laporan itu sah-sah saja. Karena apa? Asalkan disertai oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Ya, apabila tidak memenuhi unsur-unsur bukti tersebut, ya kami akan melakukan tuntut balik ya apabila tidak terbukti. Ya itu nanti penyidik lah yang lebih berkompeten. Masalah bukti bukan kami. Kami kan hanya ini korban klien kami. Nantinya yang bersangkutan kita minta kerjasamanya untuk kita jadikan saksi juga supaya meyakinkan hakim di muka persidangan nantinya gitu. Dan kita lampirkan juga dalam berkas. Jadi seperti perlu teman-teman ketahui, berita acara yang pertama yang sudah disampaikan oleh saudara SJ di pemeriksaan pertama sebagai tersangka tetap kita lampirkan. Di berita acara pemeriksaan lanjutan, alasan-alasan saudara SJ mengapa merubah keterangan yang pertama juga kita sampaikan juga di dalam pemeriksaan lanjutan tersebut. Ya, pengakuan yang bersangkutan pada saat sempat berbincang dengan kami seperti itu. Yang bersangkutan kalau tidak salah sempat bekerja kurang lebih 6 bulan sebagai asisten yang bersangkutan. Katanya mantan asistennya benar nggak sih? bukan asisten dia ya. Dia belum pernah bekerja, baru cuma bantu-bantu aja itu, ya. Dan selama 4 tahun benar bekerja sama. Belum sebulan juga belum. Ada mau Enggak, pokoknya dia jelas gini. ada mau ngelapor balik Bang mungkin? Oh iya, nanti dia gampang itu ya. Udah biarin, kalau dia nanti masih maksa juga nggak mau nanti ya. Mau nggak mau. Terseret kasus berat, nasib SC dipertaruhkan. Nama besar sebagai bintang yang berada di puncak popularitas mulai tercoreng. Bahkan ketika ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan di Mapolsek Kelapa Gading, kontrak Saiful Jamil di salah satu program TV nasional langsung diputus. Kasus ini menjadi semakin pelik bagi sang pedangdut ketika dalam waktu dekat berkas acara pemeriksaan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dengan 4 alat bukti yang dimiliki, polisi berkeyakinan bahwa kasus ini akan berakhir di pengadilan
pengadilan. Lantas benarkah inilah awal dari kehancuran karir SC sebagai pesohor jika memang terbukti bersalah dan dibayang-bayangi ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara? Berdoa saja supaya perkara ini tidak bermuara sampai ke pengadilan. Berkasnya secepatnya dan kita sudah mulai berkoordinasi dan kejaksaan. Ya kalau bisa besok, kalau bisa minggu ini, nggak bisa minggu depan. Tapi kan waktu yang penyidik punya masih cukup lama ya. Yang tadinya tiap hari di TV, ya nggak sih gitu. Ipulnya bilang, astagfirullahaladzim Mel, gue sampai nggak nyangkanya adalah shock dalam arti tadinya yang hidupnya seperti apa, emang kalau Tuhan mau bisa berubah, ya itulah hidup ya gitu ya. Terus dia bilang di awal-awal 2 hari pertama nggak bisa tidur di situ karena tidurnya triplek, dia bilang tadi gitu. Tiba-tiba dari di TV tiap hari stripping, tidur nyaman, tidur enak, ya biar gimana, biar senyaman-nyaman di dalam kan tetap lebih enak di rumah. Aku melihatnya Bang Ipul masih tabah, masih tegar gitu. Mudah-mudahan udah cukup gitu, nggak ada yang lebih buruk lagi dari ini. Udah enak, udah jadi artis, sudah terkenal, sudah lebih. Saya rasa kan akhir-akhir ini dia lebih lumayan lah ya kalau saya lihat. Di TV lebih tidak seperti dulu lah, dia agak lumayan. Kenapa dia hancurkan hidup dia seperti ini gitu? Kalau menurut saya lebih dari hancur dia. Mungkin setelah ini tenggelam Saipul Jamil. Dan karirnya kayaknya bakalan buruk untuk kedepannya. Sangat. Betul. Itu sangat berpengaruh dan itu pasti berdampak pada karirnya, yang jelas begitu. 1 pekan mendekam di balik tahanan, seperti apa kondisi SC terkini? Benarkah karena dianggap banyaknya pengunjung yang tak berkepentingan, polisi memperketat aturan bagi siapa yang ingin bertemu SC? Bagaimana pula kehadiran Ibu Dewi Persik, mantan istri Saiful Jamil yang datang jauh-jauh langsung dari Jember, Jawa Timur? Lalu seperti apa kondisi DS yang kemarin meminta perlindungan KPAI? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Seminggu sejak ditahan di Mapolsek Kelapa Gading, SJ dibanjiri orang-orang yang ingin mengunjunginya. Benarkah karena dianggap banyak yang tidak berkepentingan, polisi pun perketat siapa saja yang bisa mengunjungi SJ di balik tahanan. Lalu bagaimana dengan kondisi DS minggu pasca kasus ini bergulir? Benarkah remaja pria yang berusia 17 tahun ini semakin tertekan? Itukah alasannya mengapa kuasa hukum DS kemarin mendatangi KPAI?